Dalam fitnah oknum non-muslim, disebutkan ada 3 Tuhan dalam ayat ini. Antara lain, 1. Allah, Allahu. 2. Dia, Huwa. 3. Aku fa iyaya. Simak video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap setia bersama saya Aqidah TV, dan alhamdulillah yang insya Allah selalu berada di jalan orang-orang yang berfikir. Tentu fitnah seperti ini kalian tidak akan mudah percaya begitu saja, akan tetapi mari sama-sama kita cek kebenarannya. Pertama-tama kita akan bedah Quran Surah An-Nahl ayat 51. Waqala, dan berfirman Allahu Allah, la, jangan, tatakhidzu, kamu menyembah ilahaini, 2 Tuhan, apalagi banyak, isnaini, 2 penegasan, innama, sesungguhnya hanya huwa, dia, ilahun, Tuhan, wahidun, 1 esa, fayyaya, maka kepadaku farhabuna, hendaknya kamu takut. Dalam fitnah oknum non-muslim, disebutkan ada 3 Tuhan dalam ayat ini. Antara lain, 1. Allah, Allahu. 2. Dia, Huwa. 3. Aku fa iyaya. Mereka mengklaim bahwa ini adalah ayat yang menyatakan dan menguatkan Trinitas. Lagi-lagi mereka menggunakan ilmu cocokologi untuk menanamkan ilmu tolologi. Na'udzubillah. Di dalam sastra bahasa Arab terdapat yang namanya iltifat. Kata iltifat itu sendiri adalah bentuk masdar kata benda verba yang menunjukkan tindakan atau konsep abstrak dari kata kerja ifta'ala. Bentuk kata kerjanya adalah iltafata. Jadi makna iltifat adalah pemindahan ibarat, ungkapan dari sebagian jalan yang ketiga, takalum, khitab, goib, ke jalan lainnya. Seperti perpindahan dari bentuk takalum ke bentuk goib atau khitab atau sebaliknya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan takalum, khitab, dan goib? Takalum berarti berbicara atau pembicaraan. Dalam konteks tata bahasa Arab, istilah ini merujuk pada kata ganti orang pertama, mutakallim, yaitu saya, ana, atau kami, kita, nahnu, yang menunjukkan pembicara atau subjek yang sedang berbicara. Khitab berarti pembicaraan yang ditujukan, komunikasi, atau pidato dalam konteks tata bahasa Arab. Istilah ini merujuk pada kata ganti orang kedua mukhatab, yaitu kamu, anta, anti, antum, antunna, yang menunjukkan lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Lalu gaib. Goib berarti tidak hadir, tidak tampak, atau gaib. Dalam konteks tata bahasa Arab, istilah ini merujuk pada kata ganti orang ketiga, yaitu dia, huwa, hia atau mereka, hum, huna, yang menunjukkan orang atau sesuatu yang dibicarakan, tetapi tidak ada di lokasi atau tidak hadir saat pembicaraan berlangsung. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan. Dalam bahasa sederhana iltifat, dalam ayat ini adalah merubah kata ganti orang pertama menjadi orang kedua dan ketiga, atau sebaliknya. Ini salah satu keindahan bahasa Arab, sehingga pembaca atau pendengar lebih tertarik dan tidak bosan dengan kata ganti yang tetap, tetapi dalam masing-masing kalimat nantinya ada tujuan tersendiri. Itulah keindahan dan kesantunan bahasa Al-Quran. Dalam Quran, surah An-Nahl ayat 51 dijelaskan sebagai berikut. Allah berfirman, janganlah kalian menyembah 2 Tuhan. Lafal isnaini berfungsi sebagai taukid atau pengukuhan makna. Sesungguhnya, dialah Tuhan yang Maha Esa. Disebutkannya lafal ilahun dan wahidun untuk menetapkan sifat uluhiyah dan sifat wahdaniyah Allah. Maka hendaklah kepadaku saja kalian takut.
Janganlah kalian takut kepada selain aku. Di dalam ungkapan ini terkandung pengertian iltifat dari damir gaib. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, dan Dia menguatkan perintahnya itu. Allah Ta'ala memberitahukan bahwasanya Dia adalah Rabb yang tiada ilah, melainkan hanya Dia semata, dan sesungguhnya tidak selayaknya ibadah itu dilakukan kecuali hanya untuknya semata yang tiada sekutu baginya. Sebab Dia adalah pemilik dari pencipta segala sesuatu dan juga pemeliharanya, atau disebut sifat uluhiyah. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wahdaniyah esa atau satu adalah sifat salbiyah, artinya sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah lebih dari satu. Dalam arti lain bahwa Allah itu satu atau esa, tidak ada Tuhan selainnya. Dia esa atau satu dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Seandainya ayat ini ditafsirkan untuk mengukuhkan klaim Trinitas, klaim tersebut disclaimer, makna ayatnya adalah perintah ibadah. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadah, Dia yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Aku artinya sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah lebih dari satu. Untuk tambahan pengetahuan, mari kita coba sedikit membahas nama Allah. Nama Allah adalah nama Tuhan semesta alam. Allah adalah nama yang tidak bisa dipelintirkan. Jadi bila Anda memahami kata Allah, maka segala pertanyaan dalam kata ganti yang Allah gunakan akan hilang. Mari coba kita bedah kata Allah. Gugurkan huruf pertamanya yaitu huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf saja dan bunyinya tidak Allah lagi, tetapi akan berbunyi lillah. Artinya bagi Allah, tetap yang dimaksud adalah Allah sendiri. Lalu gugurkan huruf keduanya, yaitu huruf lam awal, maka akan tersisa 2 huruf saja, dan bunyinya tidak lillah lagi, tetapi akan berbunyi lahu. Tetap yang dimaksud Allah lagi. Lahu ma fis samawati wal ardi, artinya bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu gugurkan lagi huruf ketiganya, yaitu huruf lam akhir, maka akan tersisa 1 huruf saja dan bunyinya tidak lahu lagi, tetapi hu, artinya Dia zat Allah, masih juga yang dimaksud adalah Allah sendiri. Huwal hayyul qayyum, artinya zat Allah yang hidup dan berdiri sendirinya. Maka dapat diambil kesimpulan ayat di atas huwa adalah menunjuk zat Allah sendiri. Jika pada kalimah Allah itu kita gugurkan lam pertama dan lam keduanya, maka tinggallah 2 huruf yang awal dan huruf yang akhir di pangkal dan di akhir, yaitu huruf alif dan huruf ha, maka akan menjadi aha. Artinya yang ada hanya Dia, atau telah sampai kepadanya, lagi-lagi menuju kepada Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Ya, semoga menambah pengetahuan kita sama-sama. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mimin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga akidah. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.